Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Cuaca panas ekstrim melanda Kota Palu hingga mencapai 35 derajat Celcius. Ratusan personel Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kendaraan odol marak beroperasi di Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu pemicu kerusakan jalan. Kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan barang melebihi muatan dan dimensi masih menjadi masalah serius di Sulawesi Tengah. Sejumlah ruas utama seperti Palu, Donggala, dan Morowali Utara sering dikeluhkan warga akibat kerusakan yang dipicu truk odol atau over dimension overloading. Data Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Palu, Sulawesi Tengah menyebutkan hampir 30% kendaraan angkutan barang di daerah ini melanggar batas dimensi atau muatan. Untuk menekan pelanggaran tersebut, BPTD kelas 2 Sulawesi Tengah bersama tim terpadu melakukan sosialisasi dan pengukuran kendaraan angkut barang di jembatan timbang UPPKB Kayumalue, Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rencana aksi nasional menuju Zero Odol 2027 yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kita sudah menetapkan ada nanti 6 lokasi kegiatan sosialisasi ini di 3 UPPKB dan di 3 kawasan industri tambang. Nah, kita mulai kegiatan sosialisasi ini dimulai per hari ini tanggal 20 Oktober sampai dengan nanti 10 November 2025. Jadi berdasarkan data yang kita rekap, memang hampir 30% itu melakukan pelanggaran terhadap overdimensi maupun overloading. Nah, ini yang kita harapkan ke depan ini supaya kita tumbuh kembangkan kesadaran akibat daripada si odol itu. 6 lokasi yang menjadi sasaran meliputi UPPKB Mayowal Mautong dan Kayumalue serta kawasan industri di Palu, Donggala, dan Morowali Utara. Petugas mengukur dimensi kendaraan dan memberikan edukasi agar pemilik kendaraan segera melakukan normalisasi sebelum dilakukan penegakan hukum pada 1 Januari 2027. BPTD menegaskan penertiban tidak hanya menyasar pengemudi, namun juga pemilik kendaraan dan pemilik barang yang dapat diminta tanggung jawab hukum atas pelanggaran odol. Adapun sosialisasi akan masif dilakukan mulai 20 Oktober hingga 10 November 2025 mendatang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Usaha batako kini semakin banyak digeluti warga Palu. Bisnis ini dinilai cukup menjanjikan karena merupakan bahan material bangunan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Selain itu, bisnis ini relatif mudah dijalankan karena modalnya tidak terlalu besar. Bisnis itulah yang sudah lama digeluti Jumali, warga Kelurahan Poboya, Kota Palu. Sudah cukup lama ia menekuni usaha pembuatan batako. Pendapatan yang diperoleh memberikan keuntungan lumayan. Setiap bulan ia bisa meraup penghasilan hingga 60 juta rupiah. Batako muatan Jumali selama ini dipasarkan di Kota Palu dan sejumlah daerah lainnya. Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per buah. Harganya bergantung jenis dan kualitasnya. Umumnya batako tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan dan kos-kosan. Di pengantaran batako itu nggak bisa kita hitung di setiap hari. Dia kan orang minta, kadang-kadang minta sekarang diantar nanti 3 hari gitu. Kalau waktu proyek BTN begitu jalan hari-hari ngantarin.
Ini sementara proyek BPN di Geraha Kahyangan Kawah Tuna dia masih sementara, belum jalan lagi. Keberadaan usaha pembuatan batako ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri daerah. Para pengusaha batako berharap pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri konstruksi, baik perumahan maupun bangunan lainnya, sehingga berdampak positif terhadap permintaan batako. Tantangan yang dihadapi para pengusaha batako di Palu saat ini, selain semakin banyak orang yang menekuni bisnis tersebut, juga biaya bahan baku khususnya semen yang cukup mahal. Rezi Praditya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bantaran sungai di Desa Sunju, Kecamatan Maraola, Kabupaten Sigi, semraut dan kotor. Kondisi ini disebabkan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh warga dan menimbulkan bau busuk. Kondisi ini mendorong puluhan mahasiswa dan masyarakat setempat melakukan aksi bersih-bersih sungai Senin pagi. Sedikitnya 50 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palu menyisir bantaran sungai hingga 200 meter. Mereka memungut sampah-sampah terutama plastik, rumput, serta material lain yang mengotori dan menghambat aliran sungai. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran besar. Tujuan kegiatan ini yang mana untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Desa Sunju. Jadi kalau untuk total kurang lebih 50 peserta untuk mengikuti kegiatan aksi bersih yang dilakukan di sekitar bantaran sungai. Jadi sejauh ini sudah kurang lebih 100 meter yang sudah dilaksanakan pembersihan. Aksi sosial ini mendapat dukungan dari pemerintah Desa Sunju dan Kecamatan Maraola. Mereka mengapresiasi langkah mahasiswa serta masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan, terutama di bantaran sungai. Lahan dalam hal pembuangan sampah sembarangan, karena masalah sampah ini tidak pernah ada habisnya. Itu jadi saya sampaikan kepada para mahasiswa KKN atau adik-adik saya yang seputar KKN agar program kita dukung bersama, kita laksanakan untuk pembersihan sampah yang ada di bantaran Sungai Palu di Desa Sunju. Dan bisa mungkin ke depannya ada program lagi untuk penanaman pohon produktif di sebelah kiri kanan jalan agar kita tanam. Tidak usah pohon yang tidak produktif, manfaatnya dua. Pertama dapat oksigen, yang kedua dapat manfaat untuk konsumsinya. Misalnya mangga, nangka, alpukat, dan lain-lain. Bersih-bersih sungai ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di bantaran sungai. Masyarakat semakin sadar untuk memelihara kebersihan di area sungai untuk mengurangi risiko banjir. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkong puasi, tapi